Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Amin. Berita yang mengagetkan sekali ternyata Witan pindah ke Persija Betul. Jakarta. Ini kayak menyambung ya setelah Egy juga masuk ke Dewa United. Kemarin kita Ya, bahas Sadil Ramdhani yang juga balik lagi ke Sabah. Kok saya mendapat ya. kesan bahwa ketiga nama ini menghindari Eropa, bro? Ada komentar? Iya, iya, iya. Ya, memang kalau kita lihat seperti Egy maupun Witan yang bermain di Slovakia, ya kita tahu sendiri bahwa Slovakia bukan negara yang memang secara kualitas bisa disorot atau menjadi fokus mengenai bagaimana guliran dari liga berlangsung. Hmm. Nah, tentu kita juga tidak terlalu berharap banyak bahwa kualitas-kualitas yang bisa ditampilkan di negara-negara Slovakia sekalipun itu juga bisa seperti kalau kita bandingkan dengan negara-negara the Big Five dari Eropa seperti di Italia, kemudian Inggris, Spanyol, Portugal, Italia dan sebagainya gitu loh. Jadi dan kita juga melihat bahwa belakangan ini juga kan di Eropa sendiri sepertinya ini sih analisa kita aja ya. Memang Hmm. sepertinya Eropa sendiri juga sedang menghadapi semacam krisis ya, krisis Hmm. ekonomi. Belakangan ini ada kaitannya dengan perang Rusia dengan Ukraina. Hmm. Karena perang Rusia dan Ukraina itu dampak ekonominya sangat besar. Hmm. Karena kita tahu Ukraina adalah pemasok gandum terbesar di dunia. Kemudian Rusia itu adalah pemasok energi juga terbesar di dunia. Hmm. Nah, banyak kan dari saluran-saluran dari ekspor bahan makanan dari Ukraina itu kan banyak di negara-negara Eropa. Hmm. Nah, negara Eropa sendiri juga kan akhirnya ekonominya hanya habis untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu loh, Hmm. yang Hmm. berupa makanan dan energi gitu ya. Energi Hmm. juga akhirnya imbas-imbasnya jadi lebih mahal. Hmm. Hmm. Pasokannya juga sepertinya jadi melambat gitu loh, Bro. Ya, Nah, apakah itu yang menjadi penyebab kita juga belum tahu ya. ya. Ya, mungkin saja Egy ataupun Witan juga mulai berpikir bahwa dengan biaya hidup yang mungkin ya masih nilainya sama, tapi ketika dia dihadapkan oleh biaya hidup yang juga akhirnya makin meninggi, gaji yang dia dapat selama ini akhirnya makin tergerus untuk kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu gitu loh. Hmm. Akhirnya mereka kemudian sepertinya memutuskan pindah balik lagi ke Jakarta, ke Indonesia. Enggak. Nah, khusus memang untuk Egy, kita kan tahu bahwa setelah dia diputus kontrak dengan Moravce, artinya dia kan sepertinya belum punya klub yang bisa menampung. Hmm. Tapi pada akhirnya dia pindah ke Dewa United, itu adalah sebuah hasil yang positif menurut saya ya. Hmm. Karena biar bagaimanapun sayang sekali kalau kualitas Egy, kemudian kemampuan dan bakat yang dia miliki, akhirnya harus ada salurannya gitu loh, bro. Ya. Dan dalam hal ini Dewa bisa menampung, Dewa United. Nah, sementara untuk Witan, ternyata Witan setelah sehabis gelaran AFF kemarin, dan dia kembali ke Slovakia, dia juga sudah menghubungi pihak klub untuk menyatakan sepertinya karena ada urusan-urusan keluarga, dia lebih memutuskan untuk balik gitu loh. Ya. Dan ini sepertinya gayung bersambut dengan keinginan dari Thomas Doll untuk mulai membentuk skuad yang begitu kuat. Dan kita Hmm. tahu bahwa skuadnya Thomas Doll ini juga kan skuad yang sangat-sangat bagus belakangan ini ya. Ya. Terlihat bahwa terbukti bahwa ada 9 pemain dari timnas U20 yang berasal dari Persija. Ya. Belum lagi di situ nanti akan ada Witan, ada Hansa Muyama gitu loh. Hmm. Dan ini juga akan menambah deretan pemain-pemain yang berkualitas yang ada di Persija gitu Ya. bro. Ya. Artinya kan memang sekarang pun Persija sudah berada di tiga besar lah ya, di klasemen ya. Betul, Walaupun itu baru satu putaran, tapi kemungkinan besar nanti akan tetap bisa berada di sekitaran situ kan. Apakah itu nanti betul, jadi juara atau tidak gitu. Tapi ini kan memang tiga pelatih eh, coach apa namanya marquee coach Marki ya. ya. Marquee coach ini kan memang memberikan dampak yang luar biasa buat tiga klub ini. Tapi begini Betul. ya, kalau kita tadi sebut bahwa eh,
mungkinkah siapa Witan, Egy dan Sadil itu memang menghindari Eropa karena Ya. mungkin dengan kemungkinannya ekonomi Eropa yang nanti akan makin tidak membaik ya, atau tidak cocok lah dengan nilai-nilai yang ada gitu ya. Di satu sisi yang lain adalah justru Marcelino Ferdinand Ya. sekarang sudah ada di Belgia. Ya, ini kan sebuah antitesa ya ke bahwa Hmm. ternyata Marcelino dengan kualitas yang dia miliki ternyata bisa mengundang minat dari Yonggen ya untuk bisa merekrut Marcelino. Tapi sepertinya memang kita sih tidak itu kan yang saya sampaikan tadi itu kan berupa hipotesa dan analisa ya Mhm. bahwa ada kemungkinan seperti itu. Tapi itu juga belum tentu bahwa apa yang kita sampaikan sebuah hal yang mutlak yang memang memang betul yang terjadi gitu. Itu Iya. kan belum tentu juga. Mhm. Nah, kalau kita melihat justru di Marcelino, kita juga melihat bahwa Marcelino ini ada di sebuah liga yang salah satunya liga ini terkenal bisa menghasilkan pemain-pemain muda yang kemudian bermain di Eropa dengan sangat bagus. Hmm. Dan liga yang boleh dikatakan sebagai penghasil pemain-pemain muda itu emang adanya di Liga Belgia saat ini, gitu loh. Hmm. Nah, kalau misalkan kemudian Marcelino dengan usianya yang masih 18 tahun, itu juga angka 18 tahun inilah yang kemudian apa, mengundang minat dari Gen ini untuk merekrut dia. Mhm. Karena dengan usia yang masih sangat muda, ini kan sebuah investasi yang sangat bagus sebetulnya. Mhm. Dia masih sangat punya prospek untuk bisa dikembangkan. Dan dia juga punya prospek bisnis yang sangat besar nantinya. Kalau dia berhasil menunjukkan ini ya kiprahnya, kualitasnya Mhm. di Liga Belgia. Dan Mhm. bukan tidak mungkin nilai-nilai yang akan yang diterima oleh Gen sebagai klub yang mentransfer ya, merekrut Marcelino, nanti juga akan punya nilai ekonomis yang lebih tinggi gitu Ya, loh, Bro. ya pasti. Dan kita harapkan sekali bahwa kesempatan apa Marcelino kemudian bisa bermain di sebuah negara yang terkenal sebagai penghasil pemain-pemain muda itu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu loh bro. Ya, betul. Sekarang Hmm, kuncinya tinggal di Marcelino sendiri, berhasil atau betul, tidak menunjukkan performanya dan juga bisa meningkatkan atau mengembangkan dirinya lagi di sana. Sehingga bisa betul, masuklah ke jajaran apa namanya tim intinya lah ya. Kalau sekarang betul. masih di Youngnya, mudah-mudahan bisa masuk ke tim senior. Seniornya, betul. Tapi gini, saya sih Mhm. melihat bahwa kehadiran Witan, Egy, kemudian ke Liga Indonesia, ini juga kan menunjukkan bahwa eh, apa ya namanya pengaruh dari marquee coach ini sangat besar, gitu Hmm. loh, dalam membentuk atau apa ya merevaluasi liga yang berputar di Indonesia, Liga Indonesia terutama. Nah, Hmm. sebetulnya ini sebuah indikasi ya, indikasi menuju perbaikan saya lihat. Hmm. Dan seharusnya ini pihak dari regulator liga ini juga mulai melihat gitu loh Hmm. bahwa apa Liga Indonesia sebetulnya juga bukan liga yang bisa dikesampingkan Hmm. karena ternyata pemain-pemain yang tadinya punya pengalaman bermain di Eropa apa kemudian juga bisa bermain di Liga Indonesia ini juga kan paling tidak apa yang mereka miliki, pengalaman yang bisa mereka miliki di Eropa itu juga Hmm. kan bisa ditularkan ke pemain-pemain lain. Hmm. Dan kita lihat bahwa Thomas Doll juga kan sangat berambisi ya, sangat berambisi untuk membangun skuad Persija sesuai dengan apa yang dia yakini gitu loh. Ya, Dan ini juga sudah mulai kelihatan. ya. Nah, pengurus PSSI yang baru mungkin nantinya ya, pengurus PSSI yang baru harus melihat ini gitu loh, Hmm. bahwa liga inilah yang harus diperbaiki segera gitu loh bro. Ya. Jangan Oke. liga kemudian seperti sporadis gitu loh, yang hidup segan mati tak mau gitu loh. Kadang-kadang kadang-kadang juga yang disebabkan oleh hal-hal sebetulnya di luar pertandingan gitu loh. Ya, Dan ya, ini yang harus dihindari gitu ya. loh. Oke. Ya, selain itu selain persoalan-persoalan tadi ya mengenai ada kemungkinan masalah resesi ekonomi dan segala macam dan alasan-alasan keluarga yang disampaikan oleh Witan dan Sadil.
Tapi ada kemungkinan juga sebetulnya pemain-pemain kita ini juga mungkin secara kualitas juga belum mencapai level-level yang luar biasa gitu loh bro. Hmm. Jadi ada kekhawatiran mereka juga untuk katakanlah melihat pada persaingan yang ada di klub di Eropa itu kan memang persaingannya begitu ketat Mhm. dan itu juga yang kemudian sepertinya bukannya menciutkan nyali ya, tapi membuat mereka berpikir lebih realistis Hmm. bahwa sayang sekali bahwa keinginan semua seorang pemain kan tentu berada di lapangan dalam permainan nih. Kalau kemudian bakat mereka hanya duduk di bangku cadangan, itu sebuah pilihan yang tidak bagus saya pikir. Ya, ya tentu saja kalau di bangku cadangan ngapain berada jauh-jauh di Eropa, mendingan di sini. Betul, betul bro. Nah ini pembahasan terakhir nih ya. Kan Hmm, Marcelino ada di Belgia nih ya, dalam masa trial. Lalu ya. bagaimana dengan timnas U20? Ya itu dia. Timnas U20 kemungkinan kan mulai melakukan pelatnasnya, TC-nya di awal Februari. Mhm. Besok sudah masuk awal Februari ya. Mhm. Nah, kita lihat saja. Saya sih berharap bahwa rangkaian hasil minor yang terjadi di Piala AFF itu tidak membuat STY anjlok secara Mhm. psikologis ya. Mhm. Tapi ini dijadikan oleh STY sebagai motivasi tambahan Mhm. bahwa sebetulnya dia juga masih punya sesuatu yang bisa diberikan untuk U20. Mhm. Mumpung bahwa pemain-pemainnya permainan ini adalah permainan di level U20 yang biasanya kalau kita rujukannya adalah level usia Mhm. itu kualitasnya tidak terlampau ini ya, tidak terlampau jauh secara signifikan gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, kita berharap sekali sebetulnya memang tadinya kan kita berharap ada 3 pemain naturalisasi yang bisa bermain di Piala Asia. Mhm. Tapi sayangnya kemungkinan besar mereka tidak bisa bermain. Mhm. Tapi dengan pemain-pemain muda yang ada di skuad sekarang, kita sangat berharap bahwa mereka juga bisa menunjukkan kualitas permainan dan mereka juga bisa kemudian mengadopsi filosofi sepak bola yang diinginkan oleh STY. Karena Ya, saya masih percaya bahwa STY punya kualitas untuk ditunjukkan gitu loh bro. ya. Kita ingat ya di timnas yang AFF kapan gitu kan, kemudian Hmm? Marcelino cedera tidak bisa dimainkan, ternyata Indonesia masih bisa istilahnya bisa menunjukkan taringnya lah gitu ya. Iya, Nah ini tapi betul. kan itu kan AFF bukan Piala Asia. Nah Iya, ini betul, Piala bro. Asia tanpa Marcelino ini akan seperti apa bro? Nah gini ya, kalau tanpa kehadiran Marcelino, rasanya akan menjadi problem yang besar, saya pikir. Nah, apalagi ini jenjangnya adalah Piala Asia. Hmm. Makanya ya kita semua pasti berharap bahwa Marcelino masih bisa bermain di Piala Asia kali ini ya, dan Mhm. bisa menunjukkan kualitasnya. Dan kalau bisa, memang dia juga mulai bisa menggendong teman-temannya nih. Kita masih berharap di situ ada Marcelino. Kita masih berharap di situ ada Ferrari, ada Cahya Supriyadi. Yang rata-rata pemain-pemain yang saya sebutkan ini mungkin kualitasnya ada di atas pemain-pemain under 20 yang lain. Nah, jangan dikesampingkan juga kita masih punya Hoki Caraka, Rabani Tasnim, kemudian Arkan Kakak yang Mhm. baru aja promosi, bisa saja juga menunjukkan sesuatu yang tidak bisa kita duga gitu loh. Ya, Walaupun kalau kita melihat perimbangan mengenai lawan-lawan yang kita hadapi, ya memang jauh ya peringkat FIFA-nya ketimbang kita. hmm. Tapi ya kita masih bisa berharap bahwa dengan kolektif permainan kolektif kita bisa bermain dengan cara-cara yang lebih terorganisir gitu loh bro. Karena ingat sepak bola bukan permainan individu. Yang paling penting adalah bagaimana permainan Indonesia bisa bermain secara organize gitu loh bro. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai beberapa pemain timnas ya yang abroad, ya, yang tadinya abroad. Iya. Menurut sobat sendiri, apa alasan dari Egi dan Witan balik ke Liga 1 dan juga kemarin Sadil juga kembali ke Sabah? Apakah benar alasan keluarga?
Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.